Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ismat. Dan nama saya Galih Firmansyah. Nama saya Muhammad Syafiq Rafi'i. Nama saya Muhammad Abi Saputra. Nama saya Rehan. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai guru kejuruan teknik kendaraan ringan mengenai 5R dan K3LH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mewawancarai guru workshop teknik kendaraan ringan tentang K3LH dan 5R. Pak, apakah di workshop teknik kendaraan ringan telah menerapkan 5R dan K3? Di workshop teknik kendaraan ringan jurusan otomotif ya, di SMK Negeri 6 Samarinda, alhamdulillah sudah menerapkan K3LH dan juga 5R. Baik Pak. Terus di mana saja yang sudah menerapkan K3LH dan 5R? Jadi untuk penerapan K3LH dan 5R itu sudah hampir semuanya diterapkan ya. Seperti halnya saat kita bekerja di workshop atau bengkel, semua yang bekerja itu wajib mengenakan pakaian kerja ya. Dan juga mengenakan sepatu safety, mengenakan juga peralatan lain yang mendukung seperti halnya kunci-kunci dan juga perkakas yang sesuai. Terus juga rambut, kuku saat bekerja itu sudah harus rapi. Jadi juga termasuk aksesoris. Saat bekerja tidak boleh mengenakan aksesoris. Itu dapat merusak objek kerja saat bekerja. Dan juga di sini K3LH dan 5R yang sudah diterapkan selain yang saya sebutkan tadi, itu juga lingkungan yang ada di sini kita rawat, kita usahakan rapi, bersih dan juga teratur. Kalau kalian perhatikan di luar, itu ada garis hijau dan garis putih. Di mana garis hijau itu adalah garis di mana semua itu bebas melintas dan tidak boleh ada suatu kendaraan terparkir di situ. Nah, jikapun ada, itu hanya bersifat sementara saja, tidak permanen. Karena itu tadi adalah jalur untuk keluar masuk kendaraan. Dan semua pekerjaan itu dilakukan dengan semua peralatan yang sesuai. Tidak ada inovasi dari peralatan, karena takutnya nanti ketika kita mengeluarkan atau menggunakan alat yang tidak sesuai, objek kendaraan ataupun juga mungkin komponen yang lain ketika dikerjakan itu bisa rusak. Jadi semuanya sudah diterapkan K3LH dan juga 5R. Di sini juga segi lingkungan kita jaga semuanya. Segi limbah juga kita semua sediakan tong untuk menampung oli-oli bekas. Jadi tidak ada yang dibuang di alam secara langsung. Kita akan kumpulkan dan kita akan olah itu sebelum kita buang ataupun juga kita singkirkan. Jadi semuanya sudah diterapkan. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Pak, apa akibat yang ditimbulkan saat kita tidak menerapkan kali 5R ya? 5R dengan K3LH. Ya. Ya. Jadi saat kita tidak menerapkan K3LH dan 5R ya, pertama dari segi mekanik. Mekanik ini bakal rawan terjadinya kecelakaan saat dia bekerja. Nah, itu berbahaya bagi mekanik ya. Terus yang kedua, dari segi objek pekerjaan. Nah, saat kita tidak menerapkan K3LH dan 5R, objek ini yang awalnya mungkin kerusakan bagian dalam bisa jadi rusaknya tambah parah luar dan dalam. Nah, jadi bahaya untuk objek pekerjaan. Dan yang ketiga, saat kita tidak menerapkan K3LH dan 5R, lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu saat kita bekerja, lingkungan bekerja maupun juga lingkungan sekitar dari bengkel kita, itu bisa tercemar, bisa juga menjadi kotor dan membuat kita sendiri tidak nyaman, orang lain pun juga bisa tidak nyaman dan bisa menimbulkan penyakit di area kerja kita. Jadi sangat penting penerapan K3LH dan 5R di bengkel ataupun juga workshop teknik kendaraan ringan. Baik Pak, terima kasih. Apakah cukup? Cukup. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya mewawancarai. Sama. Saya izin pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok kami di workshop teknik kendaraan ringan ini atau TKR sudah menerapkan K3LH dan 5R. Jika tidak menerapkan, maka akan banyak hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, seperti kecelakaan kerja dan ketidaknyamanan saat bekerja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.